Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar para mahasiswa? Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang peralatan utama pada oxyacetylene welding atau las asetilin ya. Nah, pada las oxyacetylene welding ini ya terdapat beberapa komponen utama ya yang wajib dimengerti oleh mahasiswa. Jadi komponen utama itu ya itu sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan ketika kita mengelas menggunakan oxyacetylene welding. Kalau salah satu komponen ini bermasalah atau tidak ada, maka tidak bisa melakukan pengelasan. Ya, itu. Nah, komponen utama yang pertama adalah tabung gas. Ya. Ini para mahasiswa bisa melihat di sini ada tabung gas warna biru. Ya. Ini adalah tabung gas oksigen. Ya. Gitu. Nah, selain warna biru ini di beberapa pabrikan juga ada yang menggunakan warna hijau ya untuk apa namanya tabung gas oksigen ini. Nah, jika kalian bingung ini isinya gas oksigen atau bukan, selain mengenali dari warnanya tadi, ya ini juga bisa kalian lihat pada tulisan keterangan di atas ini. Ya, ini. Jadi pastikan sebelum kalian menggunakan gas, ya teliti dulu warnanya ya. Kalau masih ragu cek apa namanya? Keterangan isi gas tersebut pada bagian atas tabung ya. Itu. Nah, kemudian yang ini sampingnya ini adalah tabung gas asetilin. Nah, warnanya merah itu. Nah, kemudian sama di sini juga ada keterangannya di bagian atas ini ya. Namun untuk ukurannya ya lebih kecil dari apa namanya? Tabung gas oksigen. Namun di beberapa pabrikan juga ada yang sama besar tabungnya dengan gas apa oksigen itu ya itu. Nah tergantung volumenya seperti itu. Kita ingin yang kecil atau yang besar. Nah di dalam tabung ini ya ini terdapat berbagai macam apa ya bahan penyusun ya bagian-bagiannya. Yang atas itu ada kap pelindung biasanya ini kalau yang apa namanya yang kap pelindungnya itu segelan ya bahasanya ya. Ini kalau yang kita beli gas yang baru pasti ada kap pelindungnya. Ya kalau sudah dipakai kap pelindungnya kan sudah dilepas. Dan di sini ada katup ya. Katup yang nanti apa namanya bisa dipasang pada regulator. Nah, itu yang menghubungkan antara regulator ini dengan tabung. Kemudian ada pengaman lebur, di sini ada sistem pengamannya juga. Di dalamnya juga ada asbes, ya, asbes kasar. Kemudian ada bahan berpori, asbes halus, dan di bawahnya juga dilengkapi dengan pengaman. Nah, itu. Nah, kemudian untuk apa tabung gas oksigen sendiri kita biasanya itu beli. Namun untuk asetilin juga ada yang beli, ada juga beberapa yang memproduksi sendiri dengan membeli karbitnya saja. Nah, ini merupakan apa namanya alat untuk membuat gas asetilin ya. Ini namanya generator asetilin. Nah, di sini sistemnya yaitu asetilin atau karbit itu kita masukkan ke dalam sini ya di ruang karbit. Kemudian ini ada katupnya supaya asetilin atau karbitnya itu masuk tak sedikit demi sedikit ke dalam apa namanya ruang ini, ruang boiler. Soalnya kenapa kok ini disebut boiler? Ini ada air ya, kemudian ini apa namanya di dalam ini terjadi penguapan. Nah, kemudian ini karbit masuk sedikit demi sedikit di sini. Ya, jadi ini seperti apa ya? Merebus ya asid karbit atau asetil ini. Nah, ini ketika apa proses apa namanya? Proses perebusan ya. Ini akan menghasilkan uap. Nah, uap ini nanti mengalir ke sini ya.
ke kartu pengaman ini, kemudian ke gas keluar ini nanti yang disalurkan ke selang selang gas asetilin untuk mengelas. Nah, ini. Nah, dalam prosesnya ya, ini ketika menggunakan generator asetilin ini, jangan sampai air yang ada di dalamnya itu habis ya. Karena ketika ini habis, maka bisa terjadi terbakar atau meledak ya. Itu. Dan jangan lupa tetap diaduk-aduk ya, supaya asetilin yang masuk ke dalam air itu tercampur merata ya. Ini kan ada pengaduknya. Jadi itu ya. Nah, maka apa namanya? Untuk asetilin ini, generator ini memang ada beberapa yang menggunakan, tinggal beli karbitnya saja ya. Itu. Nah, monggo nanti pengen beli yang sudah jadi ya, barang berupa tabung ini atau yang buat sendiri. Nah, kalau yang buat sendiri itu ya harus dikontrol setiap saat, jangan ditinggal. Kalau ditinggal kalau airnya habis ya udah, ya bisa terbakar atau meledak dan tetap diaduk-aduk. Nah, dulu sekolahan saya itu pernah menggunakan yang ini. Ada siswa yang bertugas menjaga, mengkontrol air, kemudian mengaduknya. Ya, jadi tidak semuanya praktek kalau menggunakan ini. Ya. Harus ada yang bertugas mengkontrol kadar air, kemudian mengaduk-aduk. Gitu. Kalau ini kan sudah jadi gas asetilinnya, ini tinggal pakai. Nah, sekarang sekolahan yang saya ajar itu yang dulu di SMK 1 Kedung ini itu sudah meninggalkan yang ini. Ya, karena memang apa ya namanya? Memang bahasanya alatnya sudah tidak bisa digunakan karena itu sudah dari tahun 70-an ya. Itu sudah tidak layak untuk digunakan. Jadi sekarang memakai yang tabung, yang praktis itu ya. Eh, seperti itu untuk tabung gas. Nah, kemudian ada regulator ya. Ini regulator yang warna biru itu untuk oksigen. Dan yang warna merah ini adalah untuk asetilin. Nah, ini ya, yang ada bentuknya seperti ini. Ini yang dihubungkan ke tabung gas ya. Ini juga dihubungkan ke tabung gas, kemudian yang ada kayak apa pipa ada grid-gridnya kayak gini ya. Ini yang dihubungkan ke selang selang las ya, selang las itu nanti. Nah, ini. Lah, ini di sini ada dua manometer ya. Ini satu manometer, ini dua manometer. Ini juga ada manometer pertama, manometer kedua. Lah, manometer yang dekat dengan saluran tabung ya. Ini namanya manometer isi ya. Ini manometer isi, ini manometer isi. Lah, fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya untuk mengukur gas yang ada pada tabung ya. Itu. Jadi kalau gasnya tabungnya habis ini pasti menunjukkan angka 0. Ya, ini juga akan menunjukkan angka 0 kalau tabungnya habis ya. Ini yang menunjukkan indikator gas ya yang ada di dalam tabung. Nah, kemudian yang manometer sebelahnya, yang ini ya, yang ini juga. Ini merupakan manometer tekanan kerja ya. Manometer tekanan kerja. Fungsinya yaitu untuk mengukur tekanan gas yang digunakan di dalam mengelas ya. Itu. Jadi ini ya, ini fungsinya untuk mengatur tekanan gas yang digunakan untuk mengelas ya. Ini kedua manometer ini ya ada dua satuan yang digunakan ya. Ada bar, ada PSI. Ya silahkan nanti yang mau menggunakan yang mana ya. Silahkan nanti bisa dilihat ketika praktek ya mau menggunakan yang bar atau PSI. Aslinya sama tinggal dikonversikan saja. Lah, ini ada apa namanya ya? Ada keran, keran regulator ini kan ada keran ya. Nah, untuk membuka gas ya, membuka gas ini harus diputar ke arah kanan ya, searah dengan putaran jarum jarum jam. Maka ini terbuka ya. Itu. Nah, kemudian kalau mau apa namanya?
kalau mau menutup ya, menutup aliran gas supaya tidak masuk ke dalam selang, maka ini dikendorkan ya, sampai ini tidak apa ya, bahasanya tidak ada tekanan atau mengganjal. Jadi dikendorkan ininya ya, kerannya dikendorkan. Nah, itu nanti aliran udaranya atau gasnya tidak keluar ke selang ya. Jadi untuk membukanya malah dikencangkan ya, untuk menutupnya dikendorkan supaya tidak apa ya, supaya tidak ada gas yang keluar. Nah, itu. Saya ulangi, membukanya adalah dikencangkan, ya ini kan ada tanda panahnya ya. Nanti bisa dilihat pada tanda panah pada keran atau keran atau saklar regulator ini. Ini di sini ada tanda panahnya, ya itu. Biasanya kalau menutup itu malah dikendurkan, kalau membuka dikencangkan ke arah searah jarum jam. Itu ya. Nah, untuk pengencangannya atau pemasangannya pada tabung regulator yang apa namanya, yang oksigen itu menggunakan ulir kanan. Ya. Kalau yang asetilin itu ulir kiri. Jadi ada perbedaan nih masangnya. Ketika oksigen itu dikencangkan itu searah jarum jam, kalau asetilin itu dikencangkan seperlawanan arah jarum jam. Itu ya. Nah, kemudian selang gas. Nah, selang gas ini ada dua bagian ya, warna merah dan biru. Kalau biru itu yang ke oksigen, ya. Kalau merah itu yang ke asetilin. Nah, fungsi selang gas ini adalah menghubungkan regulator dengan brander atau torch lash. Ya, fungsinya sebagai tempat untuk menghubungkan regulator dengan brander atau torch lash. Nah, ketika mengelas usahakan selang ini jangan sampai ada yang terkelupas ya. Pastikan ketika kalian mau menggunakan tidak ada bagian selang yang terkelupas karena kalau terkelupas sedikit itu bisa terjadi kebocoran gas dan bisa membahayakan. Ya, ini harus dicek. Itu. Ya, ini yang diameternya 8 mm. Nah, itu. Nah, silahkan ya nanti bisa dilihat pada saat praktek ya untuk selang gasnya. Pak, kok selang gasnya kadang saya lihat ada yang warna hijau. Ya memang untuk selang gas apa namanya untuk oksigen memang ada yang warna hijau, ada yang warna biru ya. Itu yang asetilin biasanya merah. Ya untuk membedakan. Jangan dipasang warna yang sama ya, nanti bisa membingungkan. Harus dibedakan. Yang asetilin itu merah, biru itu untuk oksigen, atau hijau juga untuk oksigen. Nah kemudian brander atau torch oxyacetylene welding atau las. Brander las ini yang ditunjukkan ini adalah untuk mengelas ya, untuk mengelas plat ya. Karena blender itu nanti ada dua jenis. Yang pertama itu blender untuk las, kemudian yang kedua adalah blender untuk memotong plat ya. Plat itu. Nah, bedanya apa Pak? Bedanya nanti kegunaannya. Kalau blender yang ini untuk proses pengelasan ya, bisa brazing, bisa pengelasan, plat tipis, plat tebal. Kalau yang blender potong itu hanya untuk memotong plat ya, bukan untuk mengelas. Itu. Nah, di sini blender itu ya bisa dilihat ini kursor saya rada error. Nah, ini di sini ada apa namanya ya? Keran untuk membuka asetilin yang warna merah ini. Dan yang bawah itu yang ini ada keran untuk membuka oksigen. Nah, itu. Nah, jadi ketika kalian mau mengelas ya harus memperhatikan tebal bahan yang akan dilas ini. Misal tebal bahannya 0,8 atau misal 1,5 ya memakai tip nomor tip itu ini ya. Nah, ini tip yang lubang untuk keluarnya api ya. Itu nomor tipnya kalau ya, pakai bahan yang tebalnya 1,5 mili itu pakai tip nomor 1 ya. Jadi nanti kita
pakai tip yang paling kecil yang nomor satu ya, karena bahan yang kita las itu kurang lebih 1 sampai 1,5 mm. Nah, kemudian untuk tekanan gasnya Pak, tekanan gas asetilinnya kita bisa menggunakan 5 PSI ya. Sesuaikan kalau tipnya 1 berarti 5 PSI, oksigennya 7 sampai 10 ya. Ini yang tipe injektor. Kemudian yang tipe mixer itu sama tekanannya. Satu ini satu ya. Itu. Nah, ini fungsinya Mas ya. Ini di sini kan blender ini sebagai pencampur ya. Blender pencampur antara gas oksigen dan asetilin ya. Itu. Dan nanti ini fungsinya kedua keran ini adalah untuk mengatur nyala api. Kan ada nyala api karburasi yang kita pelajari dulu ya. Karburasi, oksidasi, dan netral. Kalinya nyetingnya dari dua keran ini ya. Untuk keluarnya banyaknya gas asetilin dan oksigen. Nanti akan saya praktekkan ketika praktek blok untuk mengatur nyala apinya. Itu. Itu ya, jadi harus mengacu pada tabel ini ya. Kita gunakan acuannya ini ya. Berdasarkan tebal bahan, kemudian nomor tip yang digunakan, tekanan gas. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu blender potong. Nah, blender potong ini ada dua jenis ya. Blender potong tekanan rendah yang ini, kemudian tekanan tinggi. Nah, ini fungsinya untuk memotong plat ya. Itu. Di tempat saya itu waktu saya mengajar di SMK itu ada tambahannya roda seperti ini. Supaya hasil pemotongan kita itu halus ya, platnya itu halus dan lurus ya. Maka dibantu dengan roda. Kalau tidak dibantu dengan roda bagaimana, Pak? Bisa ya. Tapi yang namanya tangan ya, itu kan kadang gredeg ya. Pasti ini nanti hasilnya kan rada tidak bagus. Ada geret-geretnya ya, mencong-mencongnya sedikit. Kalau pakai roda kan stabil ya. Itu. Nah, itu untuk blender potong ya. Ini bisa untuk memotong plat sampai dengan tebal 5 mili ya. 10 mili juga bisa, nanti bisa dipakai tip yang lebih besar. Itu tip plasnya. Nah, ini ya. Ini untuk blender potong, ini untuk ketebalan platnya. Jadi untuk pemotongan menggunakan gas oxyacetylene welding ini bisa sampai tebal plat yang dipotong ini bisa sampai 30 mili atau 3 cm. Wah, tebal banget ya ini untuk biasanya untuk galangan kapal yang 30 mili. Tebal-tebal platnya. Ini tip pemotongnya ada 1, 2, 3 ya. Itu untuk lubang oksigen ya. Kemudian ada panjang aliran oksigen yang tampak, tekanan oksigennya ya. Ini nanti yang perlu ini biasanya untuk lubang oksigen panjang aliran ini sudah include di dalamnya. Kita hanya men-setting tekanan oksigen ini saja sama tekanan asetilin. Nah, kecepatan konsumsi gas juga ini kan nanti sudah ada di regulator. Ya, kita tinggal mengatur kerannya saja. Ini untuk tekanan kerjanya, tekanan kerjanya oksigen sama asetilin harus mengacu pada ini. Ya. Ini kok pakainya kilogram per sentimeter, Pak? Iya. Ini kalau dikonversikan menjadi bar, ya. Ini silakan nanti bisa dikonversikan ya. Untuk satuannya, 1 PSI itu 0,0689476 bar atau 0,07 bar ya. Kalau yang mau menggunakan satuan bar. Ya ini mohon maaf, kursor saya pada laptop memang rada error, jadi kadang kita ubah sedikit langsung ganti slide kayak gitu. Seperti itu untuk printer potong ya. Kemudian ini berarti slide-nya kan sudah habis ya. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan peralatan utama, silakan para mahasiswa bisa memberikan pertanyaan atau terkait diskusi materi
ya pada e-learning Unsik. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.